Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Iya, oke. Baik, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai belajar lagi, tapi yang pertama sebelumnya Bapak minta ketua kelas untuk berdoa dulu. Ya, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai hari ini siapa yang tidak hadir? Pagi sama Aldi. apa? Ada kabar tidak? Baik, kalau seandainya tidak ada kabar, berarti di sini Bapak tulis apa? Kalau ada sakit satu orang, siapa Panji sakit? Ya. Baik, kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh. Baik, anak-anakku sudah siap semuanya? Bapak kalau siap kita Bapak minta dulu konsentrasi. Konsentrasi. Nah, anak-anak sekalian, baiklah kita akan bahas yaitu bab 4 yaitu sifat-sifat Allah. Mari kita bab 3 sudah kita bahas yaitu sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari yaitu taat dan tobat. Sudah paham semua kemarin? Sudah paham semua? Sudah ya? Oke, baik. Baiklah, yang kita kemarin adalah sifat-sifat Allah yaitu yang kemarin ada di KD 3 dan KD 3.2 dan 4.2 yaitu sifat-sifat Allah. Sebelum Bapak bahas, siapa yang tahu ada berapa sifat-sifat Allah? 20. Tunjuk tangan dulu ya. Ada berapa? 20. Apa aja? Satu? Oke, baik. Berarti kalian semalam ya kalian sudah membaca mungkin lewat internet atau lewat buku atau lewat majalah kalian sudah. Baik. Kita ya, apa sih tujuan pembelajaran kita mau belajar sifat Allah? Ya, tujuannya yaitu kita meyakini sifat-sifat wajib mustahil dan jadi sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menunjukkan perilaku mengimani sifat-sifat wajib mustahil dan jadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat
sifat wajib mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menyajikan contoh fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat wajib mustahil dan jaiz bagi Allah. Ini tujuan pembelajarannya, dan kita akan bahas satu persatu. Ya, sebelumnya pada pertemuan pertama kali ini Bapak akan berikan konsepnya, yaitu satu, pengertian sifat Allah. Dari sifat-sifat Allah ada satu, pengertian sifat-sifat Allah, kemudian identifikasi sifat-sifat Allah, kemudian bukti tentang sifat-sifat Allah, dan beriman kepada sifat-sifat Allah. Kita akan bahas nanti semuanya, dan kita akan pertama adalah pengertian sifat-sifat Allah. Baik, sebelumnya kita lihat tayangan video ini, kalian amati. Banget soalnya. Waduh, gimana nih? Wih, mantap benar sih Wong, belajar. Wong, sudah selesai belum? Hah? 2 soal lagi? Kamu serius Wong? Jangan berisik. Kamu gimana dong? Aku baru bisa 7 soal. Hah, ayah kamu dong, kurang kreatif sih. Kurang kreatif? Alah. Om, hah? Ada apa sih? Aku juga mau kreatif dong. Maksud kamu? Sudah, cepetan. Tinggal 10 menit lagi nih. Pura-pura lagi. Cepat. Nih, tahan. Aduh. Gimana sih kamu, Wong? Sorry dong, sorry. Aduh, gimana ya? Dodo, sedang apa kamu? 7 menit lagi jawabannya dikumpulkan semua. Oke, Pak. Baiklah, silakan kamu lanjutkan. Tapi harap tenang. Yes. Coba dari tadi. Ya, waktunya sudah habis anak-anak. Kumpulkan semua ke depan. Oke, Pak Guru. Siap. Ih, Dodo mantep banget nih. Sambil HP aku curiga. Yang gitu toh. Ayo kita kumpulkan. Iya deh. Gimana toh ulangan kamu tadi? Aku gak yakin. Kamu Samil? Aku sih bisa mengerjakan semuanya. Kamu gimana dok? Biasa aja Samil. Soalnya gampang sih. Kamu benar bisa mengerjakan semua dok. Ya iyalah. Dodo gitu loh. Berulangan begitu doang. Kok bisa sih? Ya bisa. Asal kita kreatif. Kreatif gimana dok? Coba lihat sini. Wah, lengkap benar nih contekan. Pantesan bisa semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, seru betul. Tadi ngomongin apa sih? Itu loh Kak, ketika ulangan itu kan nyontek. Masa dibilang kreatif? Betul begitu dong. Betul dong. Ya, kalau begitu sih bukan kreatif namanya. Tapi yang kamu kerjakan itu nyontek namanya. Kalau ketahuan Pak Guru, pasti kamu dimarahin. Tapi Pak Guru tidak tahu loh Kak. Kalau Allah gimana dok? Allah? Emangnya Allah pasti tahu Kak? Ya pasti tahu lah Wong. Iya, Syamil betul. Allah pasti tahu karena Allah maha mengetahui. Dan itu adalah salah satu sifat Allah. Nah, dengarkan ya. Sifat-sifat Allah itu ada 20. Pertama, wujud. Artinya ada. Kedua, tidak. Artinya terdahulu atau yang pertama. Ketiga, beda dengan makhluknya. Kelima,
qiyamuhu binafsi, artinya berdiri sendiri. Keenam, wahdaniyah, artinya esa atau satu. Ketujuh, qudrat, artinya kuasa. Kedelapan, irodat, artinya berkehendak atau berkemauan. Kesembilan, ilmu, artinya mengetahui. Kesepuluh, hayat, artinya hidup. Kesebelas, sam'un, artinya mendengar. Kedua-belas, basar, artinya melihat. Ke-13, kalam, artinya berbicara. Ke-14, qauluhu qadiron, artinya yang berkuasa. Ke-15, qauluhu muridan, artinya yang berkehendak. Ke-16, qauluhu aliman, artinya yang mengetahui. Ke-17, qauluhu hayyan, artinya yang hidup. Ke-18, qauluhu sami'an, artinya yang mendengar. Ke-19, qauluhu basiron, artinya. Apa yang kamu dapat dari tayangan video itu? Tangan? Itu dosa. Tolong. Apa? Itu dosa. Iya, nyontek itu dosa. Kenapa dosa? Karena membuat dosa. Iya. Siapa yang melihat contekan kamu? Allah. Allah. Oke. Ada lagi? Ya. Jadi dari kita melihat yang itu bahwa perbuatan dosa itu selalu akan dilihat oleh Allah. Nah, ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang tadi sudah disebutkan di dalam video tadi. Karena sifat-sifat Allah tadi ada wujud, artinya ada, dan tidak artinya apa? Wujud, tidak apa? Ini artinya apa? Baca. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita ingin berbuat sesuatu, ingat itu pasti ada Allah. Allah itu wujud, ya kan? Ada Allah itu wujud, itu ada. Kemudian, nah, nih, ya sifat Allah adalah wujud, artinya Allah SWT merupakan zat yang pasti ada. Dan Allah SWT adalah zat yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada siapapun. Sifat wujud pada Allah SWT tertulis dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Bapak nggak kelihatan ya. Nah, di sini ya, sama kamu lihat situ boleh, karena Bapak nggak kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahum. Ya kan? Artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Nah, jadi kamu hati-hati. Ketika kamu akan melakukan sesuatu, ingat bahwa Allah itu wujud, ada. Ya, nah ini dari sifat wujud, kemudian qidam, ya kan, baqa, kemudian muhawatu lil hawadisi dan seterusnya. Baik. Ya, kita langsung saja. Waktunya ya. 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 Di sini Bapak akan menerangkan sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti ada atau layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang pasti tidak ada atau tidak layak bagi Allah. Ya, di sini nanti akan terbagi sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib, ya kan? Sifat wajibnya apa? Wujud. Sifat mustahilnya adalah tidak ada. Wujud berarti Allah itu ada. Dan mustahil apa? Tidak ada. Apa artinya? Berarti kita diciptakan oleh Allah. Sesuatu yang diciptakan pasti ada pencipta. Contoh, misalkan buku yang menulis, yang menciptakan pasti ada. Kemudian handphone, pasti ada yang menciptakan handphone. Baju, siapa yang menciptakan? Yang pasti manusia. Nah, manusia siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari kesemua ini, ya kan? Dari kesemua ini, dari mulai kita dari
wujud kita bako mukhalafatul bihadisi qiyamu binafsihi wadaniyah mulia kudrat iroda ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridan aliman hayan samiun basirun mutakalimun. Itu adalah sifat-sifat yang wajib diketahui oleh kalian semua. Nah, sekarang kita wujud artinya apa? Nah, bako artinya kekal, ya kan? Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, yaitu berbeda dengan makhluk. Kemudian qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri, tidak ada siapa-siapa. Tidak seperti kita, ya kan? Kalau kita tidak bisa berdiri sendiri, kita pasti membutuhkan orang tua. Tapi kalau Allah tidak, dia berdiri sendiri, ya kan? Dia tidak butuh makan, dianterin seperti kita. Dia tidak butuh pakaian, jadi seperti kita. Tidak, dia berdiri sendiri. Kemudian wadaniyah, esa, dia satu, tidak ada lain selain Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya yang menduakan Tuhan, menduakan Allah berarti namanya syirik atau musyrik. Nggak ada tuh. Makanya kita kalau minta sesuatu hanya kepada Allah, bukan kepada kuburan, bukan kepada benda, bukan kepada binatang, tetapi kepada Allah. Kemudian kudrat, kuasa. Allah punya kuasa penuh atas apa yang ada di diri kita. Contoh, kita punya kekayaan, ya kan? Jangan sombong. Tapi kalau Allah mau ambil hari itu juga, ya kan? Kun fayakun. Habislah harta kamu, ya kan? Kamu punya harta nih, sombong, nggak mau bersedekah, nggak mau melihat menyumbang fakir dan miskin, tapi kamu sombong. Tapi kalau Allah punya kuasa, kenapa? Dia yang menciptakan. Nih hamba-hambaku nih kayaknya lalai nih. Hanya begitu pun kamu punya harta, punya mobil banyak, ketika Allah sudah murka, sudah marah, diambil harta kamu. Kenapa? Kamu nggak bisa daya dan upaya, tidak ada apa, karena semua milik Allah. Milik Allah. Ingat ya, jangan sombong kalau kalian punya sesuatu. Apapun kalian punya sesuatu, jangan sombong. Punya orang tua juga, kamu jangan sombong. Masih punya orang tua inilah atau bagaimana. Tapi kalau Allah ntar mau mengambilnya, kapan saja orang akan mengambilnya, diambil. Mau bilang apa kamu? Ya kan? Karena kamu tidak bisa berdiri sendiri. Tadi ada kaitannya, ya kan? Nah, kemudian berkehendak, tuh, berkehendak. Artinya apa? Iroda artinya berkehendak. Diambil juga, kehendak dia. Kamu yang ciptaan saya. Contohnya begini loh, ya kan? Kamu bikin baju itu bagus dah. Tetapi kamu lama-lama bosan, lama-lama kesel karena apa? Bajunya sempitan. Tiba-tiba kamu mau merubah baju itu, ya tidak apa-apa karena yang punya kamu, yang menciptakan baju itu kamu. Coba kalau baju orang lain, marah nggak? Marah. Nah, begitu pula kalau Allah sudah berkehendak dengan ciptaannya manusia, diambil. Kenapa? Allah punya kuasa penuh. Itulah kaitannya semua. Kemudian ilmu, maha mengetahui. Nah, tadi contoh video tadi, ya kan? Contoh video tadi apa? Kita nggak tahu nih, ya kan? Kita nyontek, kita mencuri, ya kan? Dia bilang, nggak ada yang tahu ini manusia. Oke. Manusia tidak ada yang tahu, tetapi Allah maha mengetahui dan maha melihat dan maha mendengar. Itu loh. Kan tadi tuh dia nyontek, ya kan? Ditegur sama temennya. Nggak ada bapak guru, nggak ada yang tahu, tapi Allah maha mengetahui. Kemudian hayat, hidup, ya kan? Yang mati itu hanya manusia, binatang, manusia, hewan, dan ciptaan yang lainnya, tumbuhan, ya kan? Mati, tapi Allah tetap hidup. Ya, kamu nanti kita bakal mati semua. Besok kita pulang dari sini, kita nggak tahu. Tapi Allah akan kekal. Tadi kekal apa? Bako, ya kan?
Kemudian sama, tuh tadi maha mendengar, ya kan? Maha mendengar. Kemudian kalam, selalu berfirman mengingatkan manusia akan tindakan kehidupan sehari-hari. Kemudian qadiran, maha kuasa. Dia kuasa semua, udah yang menciptain, sama aja kamu. Dengan kamu menciptakan sesuatu, itu terserah saya. Mau diapakan ke barang itu, mau diapakan, kuasanya saya. Sama Allah juga gitu. Allah menciptakan manusia, tumbuhan, kemudian benda-benda lain. Allah kalau menghancurkan dalam sekejap akan dihancurkan oleh Allah. Itu. Kemudian kita langsung maha mengetahui tadi, maha hidup dan maha mendengar. Maha mendengar tadi sami'an. Sami'an maha mendengar. Kemudian basiran, maha melihat apa yang kamu lakukan, pasti Allah akan melihat. Kemudian terakhir mutakalimun, maha berfirman, pasti Allah akan mengingatkan kita dan kita sudah ada rambu-rambunya. Ya kan, hati-hati kalau yang ini nanti akan dikasih peringatan sama Allah berfirman, firmannya ini identitas karena oh iya ada ini ya. Apa kalau kita berbuat dosa, berbuat zina, berbuat ada firmannya. Nah, Allah selalu itu. Baik. Siapa yang mau nanya? Tunjukkan tangannya. Mengapa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala meminta dan memohon pertolongan? Ya, padanya mengapa Hanya kepada Allah meminta pertolongan dan memohon pertolongan. Iya. Jelas. Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kita lihat di sini tadi. Sifat-sifat Allah tadi, ya kan? Ya, tadi kita sifat-sifat Allah, kita lihat ya. Nah, ini di sini, ya kan? Wujud ada. Jadi kalau kita minta selain pada Allah, berarti kita musyrik dan syirik. Ya kan? Masa kita minta rezeki sama kuburan, minta rezeki sama patung berhala, minta rezeki sama tuyul, minta rezeki sama jin, itu tidak boleh. Hanya kepada Allah. Nah, di sini juga akan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Kamu berdoa karena kita berdoa. Ada sifatnya apa? Sifatnya tadi sama. Allah punya sifat sama, maha mendengar. Apa keluhan kamu? Silakan kamu keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau keluar dengan dari ngeluh larinya ke sosmed. Ya kan? Ke HP, video status. Lebih susah nih. Ambil. Dulu sholat 5 waktu, setelah itu jangan buru-buru. Habis sholat jangan buru-buru bangun. Kan kita sudah bahas berzikir, ya kan? Sebelum sholat kita diharuskan berzikir dulu, berdoa, meminta. Pasti Allah maha mendengar, ya. Allah maha mendengar, ya kan? Emang manusia pasti ada tidak mendengarnya, ya kan? Tapi kalau Allah pasti maha mendengar, ya. Ada lagi satu lagi, ya. Maka tunggulah pembalasannya dari Allah, ya, maka akan ditegur dan akan mendapatkan dosa yang sangat besar, ya. Makanya kita harus selalu minta pertolongan hanya kepada Allah. Apabila tidak, bagaimana? Lihat, azab Allah pastinya nyata, bisa ditunjukkan di dunia dan nanti di akhirat, ya. Kita tunggu. Nauzubillah min dzalik. Ada yang minta? Pernah kalian minta di kuburan? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Mintanya kepada hanya Allah. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ya. Nah, setelah tadi kalian sudah mempelajari sifat-sifat Allah, kalian sudah tentunya paham? Paham tidak? Baik, saya perlu refreshing lagi. Oke, sekali lagi.
konsentrasi. Tepuk kakak. Ikutin Bapak ya. Coba berdiri. Tantang ya. Hormat kebesaran. Gerak. Rang tang. Guli. Rang tang. Rang tang. Guli. Rang tang. Fiesta. Oke, coba sekali lagi. Nanti hanya berhadapan ya. Oke, 3, 2, ayo lagi. 3, 2, 1. Guli, Fiesta. Ya, duduk. Ya, tepuk tangan semuanya. Baik, anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari materi sifat-sifat Allah, nah kalian sudah mempelajarinya, maka tentunya kita mengevaluasi, ya kan? Di sini nanti kamu Bapak akan berikan lembar LKPD ini, ya kan? Nanti dijawab, ya. Nanti akan Bapak periksa. Nah, ini pertanyaannya adalah jelaskan sifat-sifat bagi Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah. Tuliskan dalil nafi tentang Allah SWT bersifat iroda. 3. Tuliskan laki-laki yang beriman pada sifat-sifat Allah SWT. 4. Allah SWT memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Jelaskanlah pengertian sifat-sifat Allah SWT tersebut. 5. Salah satu sifat wajib Allah adalah aliman. Jelaskan perilaku yang dapat lakukan berkaitan dengan sifat Allah tersebut. Ya. Baik. Nah, ini kalian dulu, Bapak bagikan dulu. Nanti jangan lupa dikasih nama, isi aja nanti, ya. Bisa kamu, jangan dicoret-coret, ya. Ya, kalian nggak apa-apa, ya. Silakan, ya. Bapak kasih waktu 3 menit. Kerjakan dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman sekalian, setelah kalian sudah mengerjakan tugas dan kita sudah mengevaluasi materi pada hari ini, maka kita akan menarik kesimpulan setelah kita mempelajari materi sifat Allah adalah sebagai berikut. Pertama, semakin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanan pun semakin kuat. Jadi kita sudah tahu ya,
kalau seandainya kita sudah tahu akan adanya sifat-sifat Allah, maka bergantung pula dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ya, apa yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari kita ada berkaitannya dengan sifat-sifat Allah itu seperti apa. Makanya kalau anak-anakku sekalian di rumah bertindak atau berbuat, ingat selalu akan adanya Allah. Kemudian yang kedua, mendapatkan rahmat dan kemuliaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam pelajaran ini dan kalian sudah mengetahui sifat-sifat Allah, kalian akan mendapatkan rahmat dan kemuliaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, senantiasa mengingat Allah dengan semua sifat maha sempurna. Nah, kita harus tahu selalu mengingat dengan Allah dengan semua sifat-sifat yang maha sempurna. Sifat-sifat Allah maha sempurna, ya, tidak ada dimiliki oleh manusia. Nah, demikian anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini pertama nanti akan membahas dari pertemuan kedua, nanti kita akan mengidentifikasi sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan pada hari ini kalian diberikan kesehatan terus, kemudian panjang umur, kemudian kalian juga dapat menerima apa materi yang Bapak sampaikan. Demikianlah, dan dalam pertemuan kali ini Bapak tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sekali lagi Bapak tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.